Bab 1058. Datang untuk mendukung. Gita diam-diam berpikir, ini pasti ada hubungannya dengan Andri Han terakhir kali. Memikirkan Andri Han, sorot mata Gita menjadi sedikit sedih. Dia menekan emosinya dan berkata dengan lembut. Ayah, kamu dan ibu bisa duduk di sini, aku akan masuk ke dalam melihat. Kemudian Gita masuk, dan ayah Zhou ingin mengikutinya, tetapi dihentikan oleh Hani Luo. Buat apa kamu mengikutinya? Duduk saja di sini, kamu baru saja keluar dari rumah sakit. Ayah Zhou. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan Hani Luo sama sekali, jadi dia hanya bisa duduk dengan patuh. Pada saat ini, Hani Luo melihat beberapa sosok datang dari luar pintu, dan berkata, tamu sudah datang, aku akan pergi menyapa, kamu duduk di sini saja dan jangan bergerak. Pergilah. Melihat Hani Luo bangkit, tatapan ayah Zhou masih melirik ke arah Gita pergi. Dia ingin mencari Cheo Ye cilik, meskipun dia tahu bahwa dia masih kecil. Tapi itu anak tuan muda Ye. Dia tidak menyangka putrinya bisa bergaul baik dengan putra tuan muda Ye dan istrinya. Ayah Zhou merasa sedikit bangga di hatinya. Putriku lebih menjanjikan daripada diriku sendiri. Halo, silakan masuk. Audrey Han dan Golden Ye datang bersama, dan pengemudinya berubah menjadi Arthur Xiao. Setelah melihat pengemudi beralih ke Arthur Xiao, Audrey Han langsung berkata di dalam hatinya. Tak diduga hal yang paling bejat adalah, Golden Ye tidak membiarkan dirinya mencampuri urusan antara Andri Han dan Gita, tetapi dia malah menarik Arthur Xiao kemari. Karena Arthur Xiao sudah hadir, Audrey Han tidak mengatakan apapun. Dia berencana untuk memperhitungkannya dengan Golden Ye kelak. Jadi ketika masuk, Arthur Xiao dan Golden Ye memegang hadiah di tangan mereka. Ekspresi wajah Golden Ye dingin, dan tidak ada kegembiraan sama sekali, dan auranya tampak berwibawa. Arthur Xiao telah mengikutinya beberapa tahun, jadi auranya juga terlihat megah. Hani Luo hanya melirik sekilas, dan merasa bahwa kedua pria itu tidak boleh diprovokasi, dan jantungnya berdebar-debar. Akhirnya, dia menyapa wanita mungil dengan wajah penuh senyuman di sebelah. Halo, Bibi. Hani Luo. Hari ini, toko baru Gita baru mulai dibuka. Kami datang untuk mendukungnya. Ini adalah hadiah. Setelah berbicara, Audrey Han memberi isyarat kepada Golden Ye untuk menyerahkan hadiah itu. Kemudian Golden Ye yang berwajah dingin menyerahkan hadiah itu ke depan. Pada saat inilah Hani Luo mengangkat kepalanya dan menatap Golden Ye. Setelah melihat wajahnya dengan jelas, Hani Luo langsung tercengang. Apakah ada dua orang yang sangat mirip di dunia ini? Pria tampan dan tinggi di hadapannya terlihat hampir sama persis dengan Glenn. Belakangan ini, Glenn dan Hani Luo sudah lama bersama, dan hubungan mereka menjadi sangat dekat. Tiba-tiba muncul seseorang yang mirip dengan Glenn. Hani Luo memandang Golden Ye, dan kemudian pada Audrey Han, yang memiliki senyum lembut dan manis, dan dengan cepat bereaksi. Kamu, apakah kamu Audrey? Audrey Han tertegun sejenak. Bahkan, dia belum pernah melihat ibu Gita. Hanya menebak dari penampilan dan usianya yang sedikit mirip dengan Gita, terutama alisnya. Tapi Audrey Han tidak menyangka Hani Luo mengenalnya. Iya, Bibi, aku Audrey, sebelumnya kamu. Hei, kamu ingin bertanya apakah aku pernah bertemu denganmu sebelumnya, atau bagaimana aku bisa mengenalimu? Audrey Han tersenyum dan mengangguk. Sebenarnya tidak. Bibi juga pertama kali melihatmu hari ini. Tapi aku sering mendengar Gita membicarakanmu, dan Glenn tinggal di rumah kami sekarang. Dia dan berbicara tentang ini, Hani Luo melirik Golden Ye dan tidak tahu bagaimana memanggilnya. Kata-katanya sedikit tertahan, mereka terlihat sangat mirip, jadi saya dapat menebaknya. Rupanya begitu ya. Audrey Han mengangguk setuju, Bibi sangat pintar. Setelah berbicara, dia menarik lengan baju Golden Ye, dia adalah ayah Glenn, namanya Golden Ye, dan Bibi bisa memanggilnya Golden.
Wajah Golden Ye tanpa ekspresi, dia bisa merasakan istri kecil itu menarik lengan bajunya lebih berat dari biasanya, dan bibirnya yang tipis bergerak, menarik sedikit lengkungan. "Hai Bibi, istriku benar, panggil saja aku Golden." Haniluo bukan tidak melihat tindakan pasangan itu. Pria di depannya adalah Cheo Ye, yang sering dibahas oleh ayah Zhou. Kabarnya, dia merupakan orang yang bertindak cepat dan tegas serta tidak simpatik, tetapi dia tidak menyangka dia akan begitu mendengar perkataan istrinya. "Ngomong-ngomong, Bibi, ini hadiahnya. Datang saja sudah cukup, kenapa repot bawa hadiah lagi? Aku biasa mendengar Gita membicarakanmu, dan Bibi juga ingin mengucapkan terima kasih kepadamu karena telah merawat Gita selama ini." Audrey Han terlihat mudah bergaul, jadi Haniluo tidak memiliki hambatan berbicara dengannya. Pada saat ini, dia menggandeng tangannya dengan erat, dan kemudian membawanya masuk. "Ayo masuk dan duduk di dalam, kita duduk sambil ngobrol." "Oke." Audrey Han mengendurkan tangannya yang memegang lengan baju Golden Ye dan berjalan masuk bersama Haniluo. Golden Ye, yang lengan bajunya dilepas, merasakan rasa kehilangan di hatinya. Melihat bagian belakang istrinya berjalan di depannya, Golden Ye secara tak berdaya menggelengkan kepalanya, dia baru saja menarik lengan bajunya, dan sekarang malah mengabaikannya setelah tujuannya tercapai. Tetapi, dia melangkah maju dan mengikutinya. Ayah Zhou yang duduk di kursinya dan sedang menunggu, ketika mendengar langkah kaki, melirik ke sana. Dengan hanya melirik sekilas, dia menjadi batu di kursinya. "Cheo Ye. Apakah mata tuannya sudah salah melihat? Atau mungkin itu adalah akibat dari kecelakaan mobil? Jika tidak, bagaimana dia bisa melihat Cheo Ye muncul di restoran ramen kecil ini? Tidak, Cheo Ye pasti datang ke sini karena suatu alasan. Lagi pula, Cheo Ye cilik juga ada di sini, tidak ada yang tidak mungkin." Tapi ayah Zhou berdiri dengan penuh semangat. "Cheo Ye. Manajer Zhou." Golden Ye menyerahkan apa yang dia bawa kepadanya. "Aku mendengar bahwa Anda dirawat di rumah sakit karena kecelakaan mobil. Aku tidak punya waktu untuk pergi ke rumah sakit melihat Anda. Maaf, ini adalah hadiah kecil." Ayah Zhou memandangi tas hadiah itu, mengulurkan tangannya dengan gemetar, tetapi tidak berani menerimanya. "Ini, Paman, ini adalah sedikit permintaan maaf dari Golden dan aku. Aku tidak tahu bahwa kamu dirawat di rumah sakit sebelumnya. Kalau tidak, dia dan aku akan pergi melihatmu dari awal. Aku benar-benar minta maaf." Audrey Han mengenal ayah Zhou, karena dia adalah manajer Departemen Keuangan dan telah berurusan dengannya beberapa kali. Pada saat ini, ayah Zhou sangat bersemangat sehingga mau pingsan. Cheo Ye, yang selalu acuh tak acuh dan kejam, malah pergi ke toko kecil putrinya, memberinya hadiah, dan menyatakan permintaan maaf, dan juga istri Cheo. "Audrey." Suara terkejut Gita datang. Dia berdiri di pintu masuk belakang panggung, menatapnya dengan heran. "Mengapa kamu tidak meneleponku dan memberitahu, aku bisa menjemputmu? Kamu baru membuka toko hari ini, kalau kamu keluar untuk menjemputku, bagaimana dengan tokomu?" Sudah lama sekali dia tidak melihat Gita, dan sekarang melihatnya kehilangan begitu banyak BB secara tiba-tiba, Audrey Han benar-benar merasa kasihan padanya. Bersambung.